Siapapun orang di dunia ini pasti pernah main game. Bocil, remaja, orang tua, semuanya bermain game. Dan industri game ini terus berkembang pesat sampai sekarang. Tapi kalian pernah mikir gak sih, pas lagi main game, kok bisa ya karakter ini bisa gerak diagonal, padahal kalau di keyboard tuh buat gerakin karakter pakai WASD, yaitu cuman kiri, kanan, atas, dan bawah. Atau lihat ukuran karakter bos jadi lebih gede kayak gini. Nah, ternyata itu semua berhubungan dengan matematika juga loh, yaitu menggunakan pengoperasian vektor. Hah? Vektor? Vektor apa Anda? Mari kita bahas. Jadi, apa itu vektor? Vektor adalah ruas garis berarah yang memiliki besaran nilai dan arah tertentu. Secara geometris, suatu vektor dapat digambarkan sebagai ruas garis berarah dengan panjang ruas garis menyatakan besar vektor dan arah ruas garis menyatakan arah vektor. Pusing? Tenang, kita bakalan jelasin satu persatu gimana aja sih implementasi operasi vektor di dalam game. Nah, coba kalian pikirin ya, kenapa karakter di game itu bisa maju ke kanan atas atau kiri depan pakai keyboard dan cuma menekan 2 tombol saja. Misalnya, kalian tuh mau karakter kalian bergerak ke kanan atas, pastinya kamu klik W dan D di keyboard kan? Nah, ini tuh sebenarnya ada hubungannya sama operasi vektor yang bakal aku bahas kali ini, yaitu penyembelahan antar vektor. Jadi, penyembelahan antar vektor itu menambahkan 2 vektor yang berada pada ruang dimensi yang sama, dalam kurung itu 2 dimensi, 3 dimensi atau lebih tinggi, dengan menunjukkan komponen-komponennya secara elemen wise atau elemen per elemen. Nah, mungkin contoh visualisasinya itu kayak gini. Oke, selanjutnya mari kita bahas ilustrasi yang awal tadi. Yaitu misalkan nih, di game 2 dimensi, kalian tekan di keyboard itu untuk bergerak ke atas dengan vektor dalam kurung itu 01, lalu kalian tekan D untuk bergerak ke kanan dengan vektor 1,0 dan 1,0. Terus bagaimana caranya kalian tuh mau mengarah diagonal ke kanan atas, yaitu ketika kalian menekan 2 tombol ini bersamaan, maka pergerakan total itu dihitung dengan cara total movement sama dengan 0,1 tadi ditambah dengan 1,0 sehingga hasilnya itu 1,1. Nah, hasilnya itu karakter akan bergerak secara diagonal ke kanan atas. Nah, sekarang ngerti kan? Nah, kalian pernah nggak sih pas lagi main game, terus pas kalian lagi ngelawan bosnya, kalian lihat tuh ukuran si bosnya tuh jauh berkali-kali lipat lebih besar daripada karakter kalian. Atau aku kasih contoh deh, kayak di game Wukong yang lagi rame belakangan ini. Tongkat si Wukong itu bisa berubah ukuran dari yang segede gini menjadi sekecil ini. Nah, mekanik tadi tuh ada sangkut pautnya sama vektor loh, yaitu pada operasi vektor, subbab perkalian vektor dengan skalar. Apa sih perkalian vektor dengan skalar itu? Perkalian vektor dengan skalar adalah perubahan vektor awal dengan panjang yang sama atau bisa lebih panjang, atau bisa lebih pendek dan sejajar dengan vektor awal dengan arah bisa berlawanan atau bisa juga searah dengan vektor awal yang juga bisa kita sebut sebagai kelipatan vektor. Buat di pengembangan game, vektor skalar digunakan buat melakukan transformasi seperti pembesaran atau scaling untuk ukuran karakter atau objek kayak di video tadi. Untuk rumusnya kayak gini. Oke, kita bahas ya. Misalnya nih, jika vektor panjang tongkat itu dilambangkan dengan panjang vektor dan tongkatnya dipanjangin dengan faktor 2 atau skalar 2, maka vektor baru dihitung dengan panjang vektor dikali 2. Hasilnya adalah vektor yang panjangnya 2 kali lipat dari vektor asli. Hal ini tuh berlaku juga buat memperpendek. Tinggal dikali minus, maka hasilnya akan diperkecil atau diperpendek. Jadi begitu guys. Siapa di sini yang suka main game stealth? Ya, game dimana kita sebagai player bakal sembunyi-sembunyi buat ngebunuh musuh kita.
Biasanya cara buat ngebunuh musuhnya itu kita posisikan player kita di belakang musuhnya kan, baru bisa kita eksekusi. Nah, tapi kalau ada di depan musuhnya, kita bakal ketahuan kan? Penasaran gak sih gimana musuh di game stealth macam Assassin's Creed bisa melihat atau tidak karakter kita? Nah, cara yang bisa digunakan untuk mekanisme kayak gini tuh dalam vektor adalah dot product yang menentukan seberapa sejajarnya dua vektor ini untuk mengetahui apakah player ada di depan, samping, atau di belakang NPC musuh. Dot product sendiri adalah operasi matematika antara dua vektor yang menghasilkan nilai skalar, bukan vektor. Secara sederhana, dot product ini mengukur sejauh mana dua vektor berada dalam arah yang sama. Jika dua vektor memiliki arah yang sama, hasilnya akan maksimal. Namun jika dua vektor saling tidak lurus, hasilnya akan menjadi 0. Mari kita lihat bagaimana bekerja dalam gameplay. Misalkan karakter asing kita ini bersembunyi di belakang musuh. Saat karakter mendekati sisi kanan musuh, sudut antara vektor pandangan NPC dan vektor ke player akan semakin kecil. Ketika sudutnya lebih kecil dari setengah FOV, dot product meningkat dan player terdeteksi. Cross product adalah operasi matematika yang menghasilkan sebuah vektor baru yang tegak lurus terhadap dua vektor input. Dalam 3D, kita menggunakan rumus determian untuk menghitungnya. Misalnya, jika kita punya vektor normal permukaan n yang mengarah ke atas dan vektor gerakan v yang menunjukkan arah maju, maka hasil cross product ini memberikan sumber rotasi untuk kubus. Sekarang, mari kita lihat bagaimana ini diterapkan pada rolling cube. Ketika kubus berguling, kita perlu menentukan 3 hal. Yang pertama, arah gerakan, kedua normal permukaan, ketiga sumber rotasi menggunakan cross product. Dengan vektor arah gerakan V dan normal permukaan N, kita hitung cross product untuk mendapatkan sumber rotasi R. Misalnya, jika V sama dengan 001 dan N sama dengan 010, maka sumber rotasi R sama dengan 100. Selanjutnya, kita menentukan sudut rotasi. Karena kita ingin kubus berguling secara penuh, sudutnya adalah 90 derajat atau theta sama dengan pi per 2 radian. Sudut ini kemudian digunakan dalam transformasi rotasi untuk memutar kubus di sekitar sumbu R. Ini dia hasil akhirnya. Perhatikan bagaimana kubus berguling mengikuti arah input dari pemain. Setiap kali pemain menekan tombol, cross product dihitung ulang dan kubus berguling secara realistis di atas permukaan. Dan itu dia penjelasan dari implementasi operasi vektor di dalam game. Nah, sekarang jadi tahu kan kalau game-game yang kalian mainin tuh ada hubungannya loh sama matematika, khususnya vektor. Dengan operasi matematika kayak gini diimplementasikan di dalam game, membuat industri game semakin berkembang pesat karena teknologinya terus berkembang dan menemukan penemuan-penemuan baru. Semoga penjelasan kami memberi manfaat bagi kalian. Bye-bye.